anak itu sebenarnya yang disebut dari umur berapa, usia berapa sampai usia berapa sih, Dok? Nah, itu berbeda-beda di tiap negara. Dalam membuat standar kompetensi dari awal, biasanya kita benchmarking. Jadi kan kita inginnya mereka tuh siap secara nasional, tapi juga bertaraf internasional. Nah, biasanya mereka jago-jago tuh untuk yang kompleks, tapi lupa bahwa kalau mereka ke daerah itu mereka sederhana. Jadi ada kita bilang OSCE, itu keterampilan. Yang satu lagi ujian kasus terstruktur. Halo Healthies, selamat datang kembali di podcast Konsil Kesehatan Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi di episode lanjutan dari series podcast KKI, tempat kita ngobrol santai tentang berbagai hal penting di dunia kesehatan, mulai dari Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Masih bersama saya, Salma, yang akan menemani Healthies mengenal lebih dekat bagaimana Konsil Kesehatan Indonesia menjalankan berbagai peran penting dalam sistem kesehatan di Indonesia, dan seperti biasa, kita bakal bahas dengan cara yang lebih ringan dan mudah untuk dipahami. Ini adalah series khusus kolegium. Seperti yang Healthies tahu, ada banyak kolegium yang berperan dalam memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan di setiap bidang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Dan di episode ini, kita akan membahas satu kolegium yang perannya sangat vital dalam pelayanan kesehatan komprehensif kepada bayi, anak, dan remaja, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga pemantauan tumbuh kembang, yaitu Kolegium Kesehatan Anak. Dan pastinya kita tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Safira, selaku Ketua Kolegium Kesehatan Anak. Selamat siang, Dok. Halo. Selamat siang, Dr. Safira. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah. Hari ini kesibukannya ada apa nih, Dok? Hari ini jalan. biasalah ada beberapa rapat, lalu lihat pasien tentunya kan. Nanti siang kembali lagi ke tempat ke rumah sakit untuk melihat pasien. Oke. Hari ini ada jadwal praktek nggak, Dok? Ada. Oh, ada jadwal praktek hari ini. Ya, Oke. biasanya malam. Oke, malam ya, Dok ya. Oke, siap. Kita bakal ngobrol soal bagaimana kolegium ini berperan dalam penjaminan mutu pendidikan spesialis anak maupun juga subspesialis anak, proses penyusunan standar kompetensinya, sampai bagaimana memastikan calon spesialis dan subspesialis benar-benar siap memberikan layanan yang aman dan profesional. Sebelum itu kita introduction terlebih dahulu. Apa itu Kolegium Kesehatan Anak sih, Dok? Jadi kalau Kolegium Kesehatan Anak adalah kumpulan ahli di bidang ilmu kesehatan anak yang di dalamnya ada guru besar, ada spesialis, ada subspesialis. Yang tentunya karena kolegium ini bergerak di bidang pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, tentunya anggotanya adalah dari berbagai pusat pendidikan dokter spesialis anak. Itu mereka, kolegium. Oke, itu kolegium misalnya berarti yang tergabung di kolegium ini merupakan guru besar dan ahli di bidangnya, berarti ya, Dok ya. Kalau boleh tahu nih, Dok, asalnya dari institusi pendidikan mana aja sih, Dok? Oh iya, kami ada 16 institusi pendidikan spesialis anak. Di sana ada 15 yang dari universitas, satu dari RSPPU. Oh, satu dari. Nah, tapi semuanya mereka itu adalah yang sudah ahli-ahli. Jadi minimal tuh biasanya 3-5 tahun lah sudah berkecimpung di bidang ilmu kesehatan anak, terutama pendidikan. Baru mereka kami rekrut untuk menjadi anggota dari Kolegium Kesehatan Anak untuk menjaga mutu pendidikan dari lulusan tentunya. Berarti itu biar minimumnya paling nggak 5 tahun ya? Ya rata-rata sudah 5 tahun baru bergabung. Oke, nah sebelum kita lebih jauh, apa sih, Dok, sebenarnya latar belakang pembentukan Kolegium Kesehatan Anak ini? Latar belakangnya tentunya kalau kita membuat suatu prodi, program studi pendidikan, tentunya harus ada dulu
kolegiumnya. Jadi disiplin ilmunya yang membuat standar kompetensinya. Lalu di sana juga ada sarana prasarana apa yang harus ada, kebutuhan dari pengajarnya, jumlahnya, disiplin ilmu apa saja yang ada. Lalu juga jumlah kasus misalnya, mereka harus bisa apa saja supaya selama pendidikan terjamin bahwa kompetensi minimal dari spesialis anak itu bisa terjaga. Jadi dasar dari pembentukan kolegiumnya tentunya adalah dasar dari sebuah prodi. Kalau tidak ada kolegiumnya, prodinya tidak bisa ada. Karena yang membuat siapa yang menjamin mutunya gitu. ya standar pendidikan dari awal. Oh, oke. Karena standar pendidikan standar kompetensi ya. Kalau dulu kita buatnya standar pendidikan, kalau sekarang standar kompetensi. Nah, di standar kompetensi itu akan menjadi dasar dari pembuatan standar kompetensi lulusan di perguruan tinggi. Jadi mengacunya ke sana. Kurikulumnya juga. Jadi kami yang membuat dulu untuk seperti dasar dari apa yang akan diajarkan sampai apa saja outcome yang diharapkan untuk setiap lulusan dari setiap program studi. Oke, berarti latar belakangnya berarti cukup kompleks tapi impact-nya ke masyarakat nih berarti itu kan? Ya pasti, karena terutama kan patient safety ya, yang kita harapkan bisa dijaga supaya lulusan ini bisa bekerja secara profesional agar semua pasien dapat dilayani dengan baik. Berarti salah satu outputnya tadi sempat Dok Safira singgung yaitu standar kompetensi ini. Oke, apa saja peran utama Kolegium Kesehatan Anak dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter, spesialis dan subspesialis di bidang kesehatan anak, Dok? Jadi kalau perannya tentunya kan kita buat peran dari Kolegium Kesehatan Betul. Anak ya. Jadi Kolegium Kesehatan Anak itu kan terdiri dari 5 bidang. Jadi bukan hanya standar kompetensi yang kita buat, tadi mulai dari bidang evaluasi, artinya mereka akan menjamin atau menjaga ya, bukan menjamin ya, menjaga apakah semua peserta didik selama proses pendidikannya itu memang sudah bisa melewati step-step yang diharapkan. Nah itu siapa yang membuat gitu ya step-stepnya? Bidang 2, yaitu bidang kurikulumnya. Bidang kurikulum akan membuat standar kompetensi tadi. Lalu juga kalau ada fellowship misalnya, dia buat juga kurikulum pelatihannya tadi. Lalu apa saja yang harus diujikan oleh bidang evaluasi itu mengacu pada standar kompetensi yang dibuat oleh bidang 2. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah standar kompetensi minimal. Jadi bukan suatu ekspor misalnya yang udah 10 tahun, enggak. Tapi selama pendidikan ini dalam 8 semester ya, kalau spesialis, kalau subspesialis itu 4 semester. Ini apa nih yang diharapkan? Itu yang digariskan. Lalu juga bukan hanya itu, ada lagi bidang 3 misalnya. Itu menjamin bahwa atau menjaga agar setelah lulus nanti mereka itu bisa kita maintain untuk kompetensinya. Jadi diberikan pelatihan-pelatihan atau fellowship juga ya, itu ada di sana. Itu juga dibuat oleh dijaga oleh bidang 3. Juga kita itu biasanya membuat suatu pembelajaran bersama. Ya, karena kan ada 16 ya. Nah, 16 itu kan berbeda-beda jumlah dari dokter-dokter atau staf pengajarnya biasanya. Nah, kita harapkan bahwa staf pengajar di satu tempat bisa berguna untuk tempat lain. Jadi pembelajaran bersama online tentunya ya, biar murah. Jadi semua diharapkan tahu tentang hal-hal yang perlu diketahui untuk menjamin kompetensi minimalnya. Dan juga continuing medical education, artinya yang sudah lulus di-refresh kembali untuk hal-hal yang perlu diketahui oleh dokter spesialis dan spesialis anak. Yang lain ada di bidang 4, itu juga menjamin mutu. Dari mulai pembukaan prodinya, lalu juga selama prodi itu berjalan, kita lihat apakah ada
hal-hal yang bisa membuat ketidakpuasan dari peserta didik misalnya, atau juga dari pengajarnya sendiri. Kita buat di sana, dan juga rumah sakitnya mungkin dilihat apakah benar masih mumpuni untuk menjadi tempat pendidikan bagi spesialis maupun subspesialis. Yang lain ada bidang 5 juga kita melihat bahwa apakah anggota-anggota lulusan ini sejahtera enggak gitu ya selama mereka itu pendidikan, apakah ada suatu hal yang bisa membuat mereka burn out misalnya. Nah itu juga dilihat oleh bidang 5, dan yang kita akan lakukan ini nanti adalah melihat lulusan-lulusan kami ini apakah ada masalah di tempat kerjanya supaya kita bisa memberikan asupan pada pemerintah. Mungkin ada hal-hal yang perlu evaluasi atau diperbaiki di pelayanan kesehatan masing-masing. Jadi sebenarnya kolegium tuh pekerjaannya luas sekali, bukan hanya mulai dari mempersiapkan pendidikannya, tapi juga proses dari pendidikannya sampai output lulusannya, dan juga setelah itu mereka bisa bekerja apa tidak. Kalau ada masalah, biasanya nanti kita harapkan bisa dibina kembali supaya patient safety itu bisa dijaga. Berarti tetap terjaga patient safety-nya ya, Dok. Iya. Makanya dari awal sampai mereka jadi, bahkan sampai udah menjadi dokter spesialis maupun dokter subspesialis masih dievaluasi nih oleh kolegium. Ya, Apakah dia dari segi pelayanannya, apakah dia burn out di rumah sakitnya, atau ada standar pelayanan yang harus dievaluasi, seperti itu Kak Dok? Iya, nanti kita akan kirim, ini lagi disiapkan untuk kita kirimkan seperti angket-angket yang perlu diisi oleh lulusan. Jadi kita bisa pantau apakah mereka ada masalah apa tidak yang perlu kita bantu, baik keilmuannya maupun mungkin sarana dan prasarana di rumah sakit ya. Oke, siap. Nah, pasti dalam penyusunan tadi kan salah satunya adalah standar kompetensi ya Dok ya, outputnya. Nah, dalam penyusunan standar kompetensi ini kan pasti ada irisan-irisan dengan kolegium yang lain. Nah, apa nih kekhasan dari kolegium kesehatan anak nih Dok dalam kompetensinya? Iya. Jadi kalau spesialis anak biasanya nggak terlalu beririsan ya. Kalau beririsan ya dari mungkin ke bawah dengan dokter umum, tapi kan nggak ada masalah. Karena kita justru ingin membantu dokter umum ini bisa mengatasi penyakit-penyakit anak karena mereka jumlahnya lebih banyak. Nah, yang beririsan biasanya antar subspesialis. Jadi kalau spesialis anak, subspesialisnya misalnya neurologi gitu ya. Nah, di neurologi itu ada nih yang subspesialisnya anak gitu. Jantung juga ada. Jadi subspesialis spesialis anak, subspesialis jantung. Nah, jantung juga punya dokter jantung subspesialis anak. Itu juga yang lain ada lagi radiologi. Ada kita namanya spesialis anak, subspesialis pencitraan anak. Mereka ada dokter radiologi, subspesialis anak gitu ya. Nah, itu seharusnya sih dilihat sebagai suatu tim ya. Ya, kekhasan kita lebih bisa menangani anak atau melihat seorang anak secara keseluruhan, mulai dari tumbuh kembangnya, imunisasinya bagaimana, gizinya bagaimana, pola asuhnya bagaimana, baru dilihat yang subspesialisnya. Kalau dari bidang lain yang beririsan, untuk bidang tersebut mungkin beliau lebih luas, tapi untuk bidang anaknya baru mereka mengerucut ya. Jadi kalau anak selalu kita namanya ilmu kesehatan anak, bukan ilmu penyakit anak. Karena yang dilihat itu adalah mulai dari dia lahir, proses kehamilannya juga bagaimana yang kira-kira mempengaruhi, mulai ibunya juga ya, apakah sehat atau tidak, lalu tumbuh kembangnya, gizinya, dan juga pola asuhnya juga ya, kita lihat imunisasinya untuk pencegahan penyakit menular. Jadi itu harus kita lihat dulu sebelum kita lihat yang penyakitnya. Ya, kekhasannya dokter anak. Dokter anak seperti itu. Nah, mungkin masyarakat masih belum tahu nih Dok. Kita gali sedikit nih, walaupun agak di luar konteks nih Dok.
anak itu sebenarnya yang disebut dari umur berapa, usia berapa sampai usia berapa sih, Dok? Nah, itu berbeda-beda di tiap negara. Oh, oke. Jadi ada yang sampai 18 tahun, artinya sebelum ulang tahun ke-19. Oh, Itu yang di Indonesia di sebenarnya. Indonesia. Tapi ada berbagai rumah sakit yang 18 tahun tank itu udah masuknya ke penyakit dalam ya. Tapi sebenarnya secara regulasi atau hukum dia sampai berusia 18 tahun, artinya belum ulang tahun ke-19. Kalau misalnya di Amerika itu 21 tahun, tapi kita pakai yang di Indonesia bahwa sampai ulang tahun, sebelum ulang tahun ke-19, 19 min 1 hari, itu artinya dia anak. Dia masih di bawah supervisi dokter kesehatan anak berarti. Dokter anak berarti Iya, anaknya. walaupun udah besar, kadang-kadang malu kalau Harus datang nggak kenapa sih ini, aku ke dokter anak ya? iya. Tapi ya itu secara kejiwaan mereka belum matang biasanya. Jadi kalau kita mau minta izin pun atau mau melakukan tindakan itu harus ada pendampingan dari orang tua atau walinya. Tidak boleh langsung ke anak. Langsung ke anaknya. Oke, siap, Dok. Lalu bagaimana Kolegium Kesehatan Anak menyusun standar kompetensi agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat nih, Dok? Iya, dalam membuat standar kompetensi dari awal biasanya kita benchmark, ya. Benchmarking. Kita lihat kalau di UK itu gimana, di Singapura, di Amerika, di Australia, di Kanada itu seperti apa. Jadi kan kita inginnya mereka tuh siap secara nasional, tapi juga bertaraf internasional. Oleh karena itu kita benchmarknya dari mulai kebutuhan dari Indonesia sendiri, karena berpulau-pulau ya, kita harus siapkan bahwa lulusan spesialis itu bukan hanya bisa penyakit-penyakit yang hebat-hebat, yang dalam-dalam ya, biasanya kan pendidikan tuh di RS vertikal, penyakit-penyakitnya kompleks. Nah biasanya mereka jago-jago tuh untuk yang kompleks, tapi lupa bahwa kalau mereka ke daerah itu mereka sederhana. Jadi biasanya kita akan pilih rumah sakit juga yang bisa memaintain spesialisnya. Jadi dalam membuat standar kompetensi tentunya kita lihat di luar negeri itu seperti apa, tapi setelah itu kita lihat secara nasional butuhnya apa, bahkan hal-hal yang kira-kira kalau mereka itu dikirim ke daerah itu mereka tetap bisa melakukan pelayanan dengan minimal resource yang ada gitu. Nah, tentunya setiap standar kompetensi harus diupdate. Jadi maksimum antara 3 sampai 5 tahun ya, maksimum 5 tahun itu kita membuat yang baru disesuaikan dengan kebutuhan. Berbeda dengan kurikulum ya. Kalau kurikulum biasanya nanti disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut, di tempat perguruan tingginya ada atau RSPPU-nya, dia diambil lagi kekhasan dari daerahnya ditambah. Tapi kalau kita melihat secara umum standar kompetensi minimal seorang spesialis dan subspesialis itu apa, itu yang kita buat dan kita ujikan. Oh, yang diujikan berarti ya. Oke, nah apa dan bagaimana kolegium ini memastikan pendidikan spesialis dan subspesialis tetap selaras dengan kebutuhan layanan medis saat ini nih, Dok? Ya, tadi yang standar kompetensinya kan udah dibuat dari awal. Setiap berapa tahun sekali kita update. Nah, misalnya sekarang pemerintah ingin semua dokter bisa USG ya. Nah, kita pelan-pelan kita push untuk si spesialis ini bisa juga untuk tentunya yang sederhana lah ya, dan memakai alat-alat. Dan juga misalnya sekarang pemerintah butuh dokter-dokter untuk mengisi layanan-layanan yang ada di daerah dengan adanya gap kompetensi terhadap subspesialis misalnya. Jadi kita kuatkan spesialisnya, kita tambahkan fellowship misalnya atau pelatihan-pelatihan singkat untuk mengisi kebutuhan yang ada. Jadi standar kompetensi itu nggak boleh statis, harus selalu diupdate, benchmark ke luar negeri apa yang harus diketahui seorang spesialis dan subspesialis. Mereka juga kita kirim ke daerah supaya bisa mengerti apa yang dibutuhkan di daerah.
dan juga untuk mengisi dari layanan-layanan nasional yang dibutuhkan, apalagi sekarang pengampuan banyak sekali, itu kita buat beberapa fellowship supaya seorang dokter anak umum bisa menangani hal yang lebih spesifik untuk kebutuhan daerahnya. Oke, siap. Lalu setelah nanti standar kompetensi ini kan lagi disusun ya, Dok ya. Dan setelah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bagaimana Kolegium Kesehatan Anak memastikan bahwa kompetensi tersebut benar-benar terukur melalui uji kompetensi ini, Dok? Iya, sebenarnya dulu kan juga udah ada ya, namanya standar pendidikan. Jadi kalau yang sekarang berubah menjadi standar kompetensi. Nah setelah nanti ditetapkan, kita akan sosialisasikan tentunya ke seluruh penyelenggara pendidikan, baik RSBPU maupun yang universitas. Kita akan memberitahukan bahwa yang minimal ini kita ada kompetensi dasar dokter spesialis. Lalu setelahnya kita akan memberitahukan bahwa kompetensi minimal tersebut yang akan diujikan. Ada misalnya kita ada progress test gitu ya, atau ada latihan-latihan baik diselenggarakan oleh kolegium maupun oleh penyelenggara pendidikannya supaya mereka tahu apa yang akan diujikan di akhir dari pendidikannya. Bukan nanti ujuk-ujuk tiba-tiba nih ujian gitu. Ya, ada namanya progress test, itu pelan-pelan mereka dipaparkan. Dipaparkan di progress test itu ya. Nah, dalam pelaksanaan uji kompetensi biasanya aspek apa saja yang dinilai untuk memastikan calon spesialis dan subspesialis benar-benar siap memberikan layanan dan yang aman dan berkualitas kepada pasien itu. Ya, jadi dari keilmuannya sendiri sesuai standar kompetensinya, kompetensi minimal itu pasti nanti kita ujikan. Yang selain itu juga profesionalisme, communication skills, lalu keterampilan gawat darurat. Nah, yang khas untuk dokter anak yang tadi, yang tumbuh kembang, imunisasi, dan nutrisi itu tetap akan diujikan untuk baik spesialis maupun subspesialis. Tentunya kalau subspesialis artinya berhubungan dengan subspesialisasinya ya, itu akan diujikan. Jadi mereka kegawat daruratan harus tahu dong, dokter anak apalagi ada gawat darurat dalam keadaan apapun mereka harus bisa. Jadi situasinya dibikin seperti tegang gitu ya, nggak sih, nggak tegang, seperti darurat. Nah mereka bisa nggak clean. Berarti selain ada CBT, ada ujian komputer based test. Iya. Apalagi nih Dok mekanisme ujiannya? Ada CBT, ada kita bilang OSCE, itu keterampilan. Yang satu lagi ujian kasus terstruktur. Oh, apa boleh tahu nggak Dok apa bedanya OSCE dengan ujian kasus terstruktur ini? Kalau OSCE keterampilan tadi misalnya dia harus bisa resusitasi. Atau misalnya mengukur atau imunisasi dengan jelas di depan kita prosedurnya, step-stepnya dilakukan apa tidak. Misalnya harus melakukan terapi inhalasi atau yang lain, dia kita lihat keterampilannya bisa melakukan apa tidak. Kalau ujian terstruktur itu mereka bawa kasus dari rumah sakit masing-masing yang mereka udah pantau misalnya antara 3 sampai 7 hari. Lalu mereka bikin analisanya, nah kita nanti tanya-tanya selain keilmuan dari kasusnya sendiri, juga bidang mungkin keilmuan lain seputar anak tersebut, dan kadang kita bertanya juga tentang kesehatan anak saat ini yang juga biasanya berhubungan dengan anak yang ya. Kalau yang subspesialis itu lebih susah sedikit. Jadi OSCE-nya itu adalah prosedur yang mereka harus bisa. Jadi misalnya kayak saya gastroenterologist ya. Nah, itu mereka akan diujikan bagaimana caranya melakukan endoskopi. Itu live biasanya, direkam nanti direview oleh tim expert yang profesor-profesor atau dokter-dokter subspesialis yang udah berkecimpung ya. Udah benar apa belum. Nah pada hari H mereka akan ditanya lagi tentang step-stepnya dan juga dilihat portofolionya, udah selama 2 tahun itu mengerjakan apa aja, dan biasanya ditanya juga tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi susah ya Dok ya mau jadi karena maksudnya kita yang kita pertaruhkan adalah nyawa.
Ya, gitu ya dok ya. Makanya nggak boleh main-main untuk memastikan mutu dari spesialis dan subspesialis ini ya dok. Iya, apalagi subspesialis ya. Apalagi Itu kan akan jadi gurunya spesialis. Jadi kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar qualified untuk kembali ke daerahnya tanpa supervisi lagi ya. Betul-betul. Jadi benar-benar. Tapi tetap harus disampaikan bahwa kapan harus mengkonsulkan itu kita selalu akan memberitahu. Karena baru lulus biasanya kan belum terlalu banyak paparannya, apalagi kalau ada kasus-kasus sulit, tetap diminta untuk berkonsultasi dengan guru-gurunya di tempat pembelajaran yang sebelumnya. Berarti tidak membatasi begitu subspesialis ya silahkan analisa kasus itu sendiri, tapi tetap masih boleh untuk belajar dan berkonsultasi juga ya dok? Iya, karena juga ada working groupnya. Oh, Kalau subspesialis ada working groupnya, nanti ada teman yang sekelompok, bidangnya sama, mereka kalau ada pertanyaan tuh bisa bertanya di situ. Gitu. Terakhir nih dok, untuk para calon dokter spesialis dan subspesialis anak, kemampuan atau nilai apa yang paling ingin ditekankan oleh kolegium agar mereka siap menghadapi tantangan layanan kesehatan di masa yang akan datang? Ya, tentunya selalu melihat standar kompetensi minimal dari spesialis itu apa aja. Dibaca, ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 artinya dia harus tahu secara mandiri, tanpa supervisi, sudah bisa mengetahui secara mulai dari knowledge-nya juga sampai skill-nya itu harus bisa. Yang lain tentunya yang paling penting adalah profesionalisme ya. Profesionalisme itu paling kunci dari kita menghindari hal-hal kesesuaian antara apa yang kita berikan dengan apa yang diketahui oleh pasien. Jadi kalau komunikasinya baik, pasiennya mengerti apa yang akan dilakukan, apa outcome-nya nantinya misalnya komplikasinya itu dikomunikasikan dengan baik, insya Allah pasien itu bisa menerima walaupun berat ya penyakitnya. Itu namanya communication skills. Jadi selain knowledge, keterampilan juga profesionalisme biasanya yang kita tekankan untuk seorang dokter spesialis maupun subspesialis supaya bisa bekerja mandiri di tempat kerja masing-masing. Wah, seru banget ya Healthies obrolan kita pada hari ini. Kita jadi makin paham bagaimana Kolegium Kesehatan Anak bekerja dalam memastikan pendidikan, kompetensi, serta profesionalisme para calon spesialis dan subspesialis di bidang pelayanan komprehensif bagi bayi, anak, dan remaja. Terima kasih banyak kepada Dr. Safira yang sudah menemani saya selaku Ketua Kolegium Kesehatan Anak pada bincang-bincang siang ini, Dok. Terima kasih banyak, Dok, yang sudah berbagi insight dan pengalaman berharga. Dan semoga pembahasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah kolegium memastikan kualitas layanan kesehatan tetap terjaga. Dan untuk Healthies yang masih penasaran dengan kolegium lainnya, tenang aja. Ada bagian dari series khusus kolegium yang lain dan masih banyak kolegium lain yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Pastikan Healthies terus ikuti podcast Konsil Kesehatan Indonesia supaya tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Follow juga sosial media resmi Konsil Kesehatan Indonesia di Instagram dan TikTok @officialkki.id dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.